Oke, ada kabar yang sangat penting nih, khususnya buat Anda semua yang berstatus pegawai negeri sipil di Indonesia. Kenapa? Karena aturan main soal cuti baru aja dirombak total. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan bedah tuntas semua perubahannya satu persatu. Jadi, kalau Anda seorang PNS, nah ini wajib banget disimak. Aturan cuti Anda itu baru saja berubah. Dan ini bukan perubahan kecil-kecilan ya. Ada beberapa poin krusial yang benar-benar harus Anda tahu. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu ya. Kenapa sih peraturan yang lama yang dari tahun 2017 itu tiba-tiba perlu diubah? Emangnya ada apa? Apa yang jadi pendorong utama pembaruan ini? Nah, ini dia jawabannya, dan ini resmi loh, dikutip langsung dari dokumen peraturannya. Jadi intinya gini, aturan yang lama itu dianggap ya udah nggak sesuai lagi sama perkembangan zaman. Kebutuhan PNS sekarang kan udah beda, jadi peraturannya juga harus move on, harus disesuaikan. Oke, kita masuk ke perubahan besar yang pertama. Dan yang ini kabar gembira banget nih, terutama buat teman-teman kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Yap, kita lagi ngomongin soal cuti tahunan untuk para guru dan dosen. Ini dia poin pentingnya. Jadi sekarang tuh para guru dan dosen secara resmi, secara jelas berhak dapat cuti tahunan. Jadi nggak cuma ngikutin libur kalender akademik aja. Nah, ini kan artinya hak mereka jadi setara dengan PNS di jabatan lain. Wah, ini sih sebuah langkah maju yang bagus banget. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling detail di pembaruan kali ini, yaitu soal prosedur cuti sakit. Nah, aturan baru ini benar-benar memperjelas alurnya, mulai dari gimana kalau sakit cuma sehari, sampai kalau butuh perpanjangan. Nah, ini dia rincian prosedurnya. Gampangnya gini, kalau amit-amit Anda sakit cuma sehari, cukup lapor lisan aja ke atasan terus kasih surat dokter. Simple. Tapi kalau sakitnya lebih dari sehari, nah ini harus pakai permintaan tertulis, lengkap dengan surat dokternya. Yang perlu dicatat juga, cuti sakit ini bisa loh diberikan sampai 1 tahun. Bahkan, kalau memang kondisinya belum memungkinkan untuk kembali bekerja, bisa diperpanjang lagi sampai 6 bulan. Tapi tentunya harus ada rekomendasi dari tim penguji kesehatan. Jadi, totalnya bisa sampai 1,5 tahun. Selain itu, aturan baru ini juga ngasih perhatian lebih buat dua kondisi khusus. Pertama, untuk PNS perempuan yang mengalami gugur kandungan, ada hak cuti sakit selama 1,5 bulan. Dan yang kedua, kalau terjadi kecelakaan kerja, artinya kecelakaan saat lagi ngejalanin tugas, maka PNS tersebut berhak cuti sakit sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Betul, 1,5 bulan. Angka ini penting banget buat kita ingat, ya. Ini bukan cuma angka, tapi ini adalah bentuk jaminan perlindungan dan waktu pemulihan yang diberikan oleh negara buat PNS yang, mohon maaf, mengalami musibah gugur kandungan. Oke, setelah dengar soal cuti sakit, pasti langsung kepikiran kan? Pertanyaan paling penting, gimana dengan gaji saya selama cuti sakit? Bakal ada potongan nggak ya? Nah, ini pertanyaan yang wajar banget. Dan jawabannya bikin lega banget. Jelas tertulis di sini, selama Anda menjalani cuti sakit, Anda tetap menerima penghasilan secara penuh. Full, nggak ada potongan. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, semuanya. Jadi hak finansial Anda itu 100% dilindungi. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih ada beberapa pembaruan penting lainnya nih. Kali ini kita akan bahas soal cuti tambahan yang lebih fleksibel dan soal aturan baru untuk izin ke luar negeri. Nah, ini juga keren nih. Pernah kan kita dapat tambahan cuti tahunan gara-gara ada cuti bersama? Dulu kan suka bingung, takut hangus kalau nggak diambil. Nah, sekarang sisa cuti tambahan itu nggak akan hangus di akhir tahun. Anda bisa pakainya di tahun berikutnya. Wah, ini jelas bikin kita lebih fleksibel buat ngerencanain liburan. Ada lagi perubahan besar, yaitu soal izin cuti ke luar negeri. Mungkin dulu kita ngerasa prosesnya ribet, panjang, dan terpusat. Nah, sekarang prosesnya disederhanakan. Kewenangan buat kasih izin itu sekarang langsung di tangan pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi Anda masing-masing. Harapannya, ini bisa memangkas birokrasi dan bikin prosesnya jadi lebih cepat. Wah, lumayan banyak juga ya detailnya. Biar nggak lupa, sekarang yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib banget Anda ingat dari semua aturan baru ini. Jadi, kalau diminta nyebutin 3 hal paling krusial dari aturan baru ini dia jawabannya. 1. Guru dan dosen sekarang resmi punya hak cuti tahunan. 2. Prosedur cuti sakit dibikin jauh lebih jelas, plus ada perlindungan khusus buat kasus gugur kandungan dan kecelakaan kerja. Dan 3. Izin ke luar negeri sekarang ngurusnya lebih simpel, langsung ke PPK di instansi Anda. Pada akhirnya, semua ini kan bermuara ke satu hal. Pentingnya kita paham betul soal hak-hak kita. Jadi, pertanyaannya buat Anda sekarang, setelah kita bedah semua pembaruan ini, apakah Anda sudah merasa benar-benar paham hak cuti Anda? Karena jujur, ini informasi yang krusial banget buat melindungi diri Anda, dan pastinya buat merencanakan karir Anda ke depan dengan lebih baik lagi.